kalau kita mau kunjung ke rumah bibi nanti sebelum lebaran ya, di saat lebaran besok saya mau ke rumah bibi, saya dengar bibi adalah pernah ngerebut waris ayahku, atau bibi pernah bermasalah dengan ayahku, atau paman begini, atau Anda akan datang kepada orang yang Anda duga selama ini bermasalah dengan Anda, khususnya Anda yang memulai datang silaturahim. Jangan nunggu beliau datang, tapi sebelum Anda datang, Anda jangan datang kecuali di malam hari sudah Anda habiskan untuk mendoakannya dengan doa kebaikan. Makanya kami sampaikan silaturahmi Anda sebelum Anda kunjung ke rumah paman, bibi, saudara, tetangga, dan teman, Anda di malam hari Anda habiskan dengan mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku esok hari akan ke rumahnya fulan. Kami mohon ya Allah, berikan segala kebaikan. Jangan kau tampakkan kepadaku sesuatu yang tidak baik ya Allah. Berikan kebaikan, lapangkan rezeki, didoakan. Baru besok datang ke tempatnya, ketahui dengan lapang hati. Itulah silaturahmi yang sesungguhnya. Bukan basa-basi. Kalau hanya datang ke tempat tersebut sebelum disiapkan hati, tak taunya ini beda, hati bersih, hati yang tersiap sama hati yang belum siap. Ke rumah bibinya coba, hati siap, hati bersih, hati mendoakan. Ke rumah bibinya, di situ gak disambut, hanya ya masuk, diam, makan, pamitan langsung, ya langsung diai, gak enak banget ya. Coba karena hatinya sudah baik, keluar apa? Dia berbisik dengan istrinya, yang kenapa bibi kok begitu? Jangan-jangan dia punya banyak masalah. Coba kita cari tahu, barangkali kita bisa membantunya. Lu kan enak. Coba si hati kotor digituin, sombong banget. Baru pulang sampai sakit hati. Makanya ayo tata hatimu. Sehingga anda ini setiap melihat siapapun ternyata dengan pandangan yang indah. Indah tuh di sini bukan di sana. Biarpun orang itu sebaik kayak apa, kalau Anda dengki sakit Anda. Orang itu baik, orang soleh, orang benar, orang ini. Tapi hati Anda kotor. Anda yang sakit. Ayo kita tata hati kita. Pertama, mendoakan. Sebelum Anda kunjung ke siapapun, Anda dahulukan dengan panjatan doa. Kemudian, nah ini mungkin ada yang berkata, oh berat sekali. Ya, karena itu adalah kami sering menyebut istilahnya operasi. Operasi membersihkan hati. Operasi besar. Kayak operasi jantung. Kalau namanya operasi ini perlu proses. Kalau operasi berat, mungkin di sini ada para dokter, nggak bisa langsung begitu. Harus ada nanti yang namanya obat bius. Kami sering guyon, bahasa istilah ini kami punya obat bius. Bagaimana kita punya obat bius, nelen obat bius, setelah itu kita doakan orang pasti gampang. Kami hadirkan obat biusnya, harus kita sempurnakan. Pokoknya keluar dari tempat ini, Anda tidak akan susah mendoakan siapapun. Obat biusnya adalah, tolong dengar wahai hamba Allah. Ambil obat bius ini, resep dari baginda Nabi SAW. Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihil muslimi ala dhahril ghaibi ila wa qala al malaku wa laka bimithlin. Tidak ada seorang hamba yang mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapannya, dia di rumahnya, atau dimaknai tidak di hadapannya itu lagi tidak akur dengan dia, lagi bermasalah. Kita mendoakan dia, maka malaikat serempak, malaikat mengatakan walaka bimithlin, didoakan oleh malaikat bahwasanya engkau akan mendapatkan lebih dulu. Para ulama menjelaskan ini adalah doa ala dhahril ghaib. Doa yang sangat dikabul oleh Allah adalah doa dengan cara mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapan kita atau lagi bermasalah dengan kita. Ini doa yang luar biasa mudah dikabul. Lebih cepat daripada kita pergi ke depan multazam tapi hati kotor. Biarpun di tempat katanya mulia hati kotor. Tapi ini adalah mengalahkan itu semuanya. Mendoakan orang. Kalau mendoakan orang yang tidak ada di hadapan kita, kenapa kok mudah dikabul? Karena dia tulus. Tapi kalau kita mendoakan orang di depan mukanya, habis dikasih sarung kita doakan itu menjilat. Jangan-jangan minta tambahan baju koko. Mendoakan depan muka bisa saja itu menjilat. Biar ditambah, akan tapi doa yang setulus adalah saat dia sudah tidak ada di hadapan kita. Mungkin kita diberi sesuatu. Ada orang berbuat baik pada kita ancam nanti malam. Ya Allah, ini orang baik sekali denganku, ya Allah. Berikan rezeki, lapangkan doa yang tulus. Atau yang kedua, orang yang bermasalah dengan kita. Dia adalah umpan setan untuk menjadikan kita sengsara, kita benci, dendam. Rupanya kita tetap balas dengan kebaikan. Dia jahat sama kita, dia dolim sama kita doakan dengan doa kebaikan. Nah, maka dari itu para ulama mengatakan, satu doa yang sangat mudah dikabul tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah adalah
doa dengan cara mendoakan orang lain. Maka ini dilakukan oleh hamba-hamba terkasih Allah. Kalau punya hajat besar, nggak usah mendoakan dirinya saja. Tapi mendoakan siapa orang kurang ajar padaku. Ya Allah, lapangkan rezekinya. Ya Allah, jaga anaknya. Kalau Anda mendoakan anaknya orang, anak Anda yang akan baik duluan. Karena tanda hati Anda tulus. Hati Anda tidak ada dendam. Allah senang dengan orang yang hatinya bersih. Ini adalah yang harus kita hadirkan. Makanya mendoakan orang lain itu sama sekali nggak rugi. Bahkan di sana ada satu riwayat, kalau Anda gampang mengutuk orang, mendoakan jelek kepada orang lain, belum tentu dia layak Anda doakan. Karena disebutkan, jika engkau mendoakan orang dengan doa jelek, bisa jadi memang betul dia layak didoakan karena zalim beneran. Tapi kalau ternyata dia tidak layak, kembali kepadamu doa itu. Kita mendoakan, maka lebih baik kita doakan doa kebaikan. Mendoakan doa kebaikan itu juga menjadikan hati kita lembut, ya. Sehingga dengan kita membiasakan mendoakan orang, akan dikabul untuk kita. Enak kan? Dikabul untuk kita yang pertama. Yang kedua, hati kita menjadi hati yang tentrem, legowo. Kemudian setelah itu Anda gambarkan nanti. Kalau kita punya dendam, kita akan capek bukan saja saat ini. Nanti di akhirat, nanti ada digambarkan begini. Di padang mahsyar, kita semua rindu surga. Di padang mahsyar ini terakhir ini adalah agar kita semakin mantap keluar dari majelis ini, kita akan cari. Nanti tolong kalau pulang ke rumah atau malam ini sambil Anda menunduk, habis kita sholat tasbih, kemudian Anda menunduk di sini merenung cari orang-orang kurang ajar ya. Kemudian Anda doain habis-habisan rezeki panjang umur dan sebagainya. Makanya tolonglah kita mendoakan, ini aja sudah amalan terbaik kita. Makanya kami selalu sampaikan, ibadah Anda jangan sampai ibadahnya sujud rukuk, tapi nggak sadar bahwa saja kita mendendam sama orang. Termasuk di antara doa, ibadah yang paling dahsyat adalah ini tadi. Mendoakan orang lain dengan doa kebaikan. Pastikan Anda bisa. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.